Saya minta tolong sama dia, "Pak, saya masukkan kerja dong Pak di perusahaan tuh, pengalaman apa?" "Saya nggak punya pengalaman," karena dilihatnya mungkin, "Oh body kamu bagus, tinggi gini, kamu masuk security aja ya," bilang gitu. "Oke nggak apa-apa." Saya terima waktu itu Pak, saya terima. Hanya karena baru satu shift orang piulnya, jadi sebelum orang produksi kerja saya sudah datang jam 6, kerja orang mereka jam 7, jam 6 saya datang. Pulangnya sorenya itu orang produksi sudah pulang, saya masih di situ, sampai orang produksi itu datang baru saya pulang. Jadi jam 6 sampai jam 6 hitungannya auzubillah saya nggak tahu sama sekali hitungannya seperti apa, karena rezeki itu Tuhan yang ngatur ya, kita hanya berusaha gitu. Kalau memang Tuhan dulu mengatur saya rezeki saya nggak sebagai operator atau sebagai driver, ya mungkin saya tidak sebagai driver. Begini ceritanya ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sukses buat kita semua. Di kesempatan kali ini saya ingin coba menjawab salah satu komentar ya dari teman kita. Dia bertanya yang seperti ini ya. Oke, dia bertanya seperti ini. Yang jelas isinya ialah kenapa setiap perusahaan tuh orang lokal dulu yang diutamakan. Oke, mengenai itu akan saya jawab berdasarkan pengalaman saya ya, pengalaman saya dan yang selama ini saya jalani dan yang selama ini saya lihat ya, karena saya dulu kan ada di Kaltim dan sekarang saya ada di Kalsel. Oke, sebelumnya saya ucapkan dulu terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe, dan bagi yang belum subscribe dan baru bergabung di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya agar saya lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten yang bermanfaat bagi adik-adik pemula yang ingin terjun ke dunia pertambangan ya. Oke, kita langsung saja ya. Teman-teman, mengenai pertanyaan tadi itu, saya ada sedikit cerita ya, cerita pengalaman saya ya, mengenai orang lokal ya, karena saya dulu juga merasa orang lokal, walaupun saya dulu perantau. Saya tahun 2004 merantau di Kaltim, dan saya jadi orang, langsung saya punya KTP sana, dan saya berjalan 5 tahun tuh masih belum ada pekerjaan ya, belum tahu dunia tambang. Itu pun saya dulu masuk ke tambang kan awalnya non skill juga, jadi saya merasa orang lokal itu pun tidak semudah dengan yang dibilang orang lokal harus diutamakan, tidak semudah itu. Kita harus cari relasi itu pun belum tentu kita juga masuk. Nah, karena saya jalani pada waktu dulu ya teman-teman ya, ini sebagai saya buat video ini, saya ceritakan pengalaman saya buat inspirasi lah buat teman-teman yang utamanya warga lokal yang susah cari kerja di perusahaan yang dekat-dekat wilayahnya saja susah ya. Nah, karena belum dapat jalannya, karena rezeki itu Tuhan yang ngatur ya, kita hanya berusaha. Kalau memang Tuhan dulu mengatur saya rezeki saya nggak sebagai operator atau sebagai driver, ya mungkin saya tidak sebagai driver. Begini ceritanya ya. Dulu awal tahun 2008 kalau nggak 2009 itu ada perusahaan buka ya di dekat saya tinggal ya, sekitar jarak 2 kilo 3 kilo dari rumah. Dan masih kecamatan saya tinggal ya. Itu dulu saya masih beri non skill. Memang saya dulu nggak ada sama sekali bisa nyupir alat berat, nyupir kendaraan besar nggak ada, cuman bisanya bawa carry ya, mobil carry yang 4 roda. Itu pun SIM saya waktu itu masih SIM A, dan terus udah naik 5 tahun saya pakai, saya naikkan B1 ya. Pada waktu itu saya ingin cari kerja, ini saya berusaha pelan-pelan cari kerja, saya bergaul, karena kan saya menurut video saya yang lalu kan saya ceritakan ya pengalaman saya di Kaltim itu seperti apa. Pada waktu itu saya berteman dengan yang baik dan yang buruk saya temani semua ini. Jadi pada waktu itu saya cari relasi adalah di perusahaan ya, mungkin orang berdua juga tahu apa yang namanya SBE ya. Saya dulu dekat rumah saya dengan SBE ya, SBE yang ada di Berau ya. Saya langsung terus terang saja, SBE di sana itu waktu masih baru buka ya, belum tahu lah seperti apa. Jadi pada waktu itu ada humasnya ya, humasnya itu sering main ke rumah ya kan, karena kan rumah saya kan, mama saya kan dulu warung, jadi dia main ke rumah gitu loh. Bahkan orang India juga main ke rumah, terus orang humasnya yang humasnya ke rumah main, kadang orang itu sama pihak-pihak kelompok tani untuk pembebasan lahan tuh di rumah semua. Jadi saya kenal semua mereka itu gitu. Dan ada orang ataupun teman ini ya udah tua lah, ya bapak-bapak ini sebagai istilahnya ya perantara lah, sebagai perantara antara warga dengan perusahaan, humas lah ya. Jadi setidaknya dia untuk menitipkan 1 orang 2 orang kan pasti bisa. Jadi pada waktu itu saya minta tolong sama dia. Saya minta tolong sama dia, "Pak, saya masukkan kerja dong Pak di perusahaan tuh, pengalaman apa?" "Saya nggak punya pengalaman," karena dilihatnya mungkin, "Oh body kamu bagus, tinggi nih, kamu masuk security aja ya," bilang gitu. "Oke nggak apa-apa." Saya terima waktu itu Pak. Saya terima teman-teman ya, saya terima waktu. Oke nggak apa-apa jadi security, saya paham saya nggak punya skill, oke saya terima. Tapi akhir-akhirnya apa, nol, nggak ada, hilang kabar begitu. Padahal itu lamaran saya sudah saya kasih itu, ijazah segala macam sudah saya kasih semua.
ya nol, hilang kabar, udah saya lost, saya lupakan. Tapi saya nggak stres, saya anggap itu istilahnya sampingan aja lah. Saya bekerja harian apa adanya, saya kerja sembarang, ya masih amburadul lah kerja saya, masih belum tetap lah kan. Tapi itu nol, hilang kabar. Lama-lama kita deketi, dia nggak ada suara, sudah. Itu saya udah orang lokal loh, sudah KTP lokal. Itu masih ribet, masih nggak ada. Saya nggak perlu nekan. Saya tanya, iseng-iseng saya tanya, nah jawabannya masih begini, oke nggak apa-apa. Ya mungkin karena saya kan nggak ada ngasih uang mungkin ya, tapi nggak apa-apa. Nah, itu yang pertama. Terus habis itu, padahal saya tinggal dekat lagi di perusahaan itu banyak di sekeliling rumah saya itu banyak. Jadi waktu itu ada lagi perusahaan sebelah rumah saya itu, dari rumah saya itu sekitar kurang lebih 2 kilo aja lah, 2 kilo ke 1 kilo aja perusahaan itu termasuk perusahaan baru buka, setahun 2 tahun lah kalau nggak salah itu ya. Jadi waktu itu saya sering main karena saya ini kan berkecimpung juga sering main di tempat dunia gelap ya, dunia malam macam karaoke di Kaltim kan dulu masih tahun-tahun 2009 2008 kan banyak karaoke di situ ya, masih terasa metropolitan lah, bebas pada waktu itu ya. Jadi saya sering main ke situ, sering bantu-bantu di tempat-tempat itu ya. Terus ada salah satu bos perusahaan rupanya. Saya nggak tahu awalnya, nggak tahu kalau bos kok ini kok tiap malam datang minum ya kan, berapa dus minum, mabuk segala macam. Jadi saya temani, saya dekati, rupanya dia tuh HRD. Bayangkan. Dia tuh HRD perusahaan yang tempat dekat saya tinggal itu. Nah, ini HRD, kurang apa lagi orang dalam, ini HRD wal. Jadi tiap malam dia minum. Gimana Pak? Bikin lamaranmu. Saya bikin lamaran. Ya. Bikin gini. Ya, kamu pengalaman apa? Ya terserah Pak, mau jadi helper, mau jadi apa, terserah. Gue bilang gitu kan. Ya sama lah kayak teman-teman tuh WA saya, kadang kan chat saya. Terserah Bang, saya mau masuk jadi helper segala macam. Banyak orang minta tolong sama saya seperti itu ya. Saya nggak bisa nolong, saya hanya bisa mengarahkan saja gitu. Nah, ya oke lah saya ikutin. Tapi akhirnya apa? Jong juga. Terus ada lagi humasnya juga ini. Humasnya di perusahaan yang HRD-nya tadi itu. HRD-nya itu kan ada humasnya. Humas yang perantara ke warga ya kan. Masalah lahan, masalah apa itu ada humasnya. Saya kasihkan juga sama humasnya. Jadi satu perusahaan itu 2 lamaran kerja. Ya karena saya nggak bisa apa-apa ya saya bilang aja helper gitu. Helper mekanik, helper apa gitu. Ya, padahal tuh teman-teman banyak bekerja di situ. Rumahnya saya itu dilewati terus hari-hari sama mereka itu. War lewat terus hari-hari. Tapi saya nggak bisa masuk karena saya istilahnya nggak di wilayah itu kan nggak punya keluarga, nggak punya saudara-saudara saya juga nggak ada yang kerja di perusahaan itu gitu. Jadi ya modal-modal kawan-kawan di jalanan gitu aja lah gitu loh. Jadi pada waktu itu saya masukkan lamaran sempat 2 biji itu masuk ke situ. Terus saya dipanggil. Ini nggak tahu yang dipanggilnya ini lamaran yang lewat HRD ataukah lewat humas. Saya nggak tahu ini, pada waktu itu dipanggil tes. Ya tesnya tes helper mekanik. Ya. Jadi saya ikuti tesnya, tes tulis segala macam. Nah pas tes prakteknya ya ditanya, ya jelas saya nggak tahu dong. Tanya ini apa namanya, ini kunci. Ya saya jong dong, orang saya pengalaman SMK pelayaran ya kan, pelayaran perikanan, pelayaran perairan laut. Ya jelas nggak tahu dong saya. Wah, background saya kan background kapal kan, nggak tahu, jelas wajar saya nggak lolos. Akhirnya saya nggak lolos mas, saya nggak lolos itu. Ya udah nggak lolos sudah. Ya saya maklumi, saya nggak lolos, oke, saya nggak dendam nggak apa, udah saya jalani aja hari-harian saya seperti apa. Nah pada waktu itu saya belum kenal yang namanya apa aparatur desa. Makanya saya sarankan buat adik-adik teman-teman semua yang ingin masuk ke dunia tambang, apalagi orang lokal ya, jangan sepelekan pemerintah daerah ya. Contohnya kayak kepala desa, kecamatan, ya cari pergaulan di situ gitu loh. LPM kan ada LPM kan, terus macam BPD itu kan ada semua itu. Entah forum-forumnya itu ada. Jangan menjauh dari mereka, dekat di mereka. Nah dari situlah saya terus waktu itu ada perusahaan lagi baru buka masuk. Di daerah dekat saya tinggal juga baru buka masuk. Waktu itu perusahaannya masuk di situ. Bersebelahan lah apanya itu, tempat holding itu bersebelahan sama perusahaan yang teman saya HRD tadi itu, bersebelahan gitu loh. Dari timbangan tuh kelihatan tuh gitu. Sebelahan simpangan jalan aja, jalan holdingnya gitu. Jadi saya masuk ke perusahaan itu dengan cara pada waktu itu begini, dari pihak perusahaan yang baru ini menginformasikan ke desa gitu loh, menginformasikan ke desa menginformasikan ke RT gitu loh. Jadi RT saya ini ngomonglah ke warganya gitu loh pada waktu itu. Siapa yang mau kerja gini, oke saya masukkan, saya mau. Ya itu lamaran saya apa adanya saya masukkan, pokoknya jong nggak ada sama sekali pengalaman, ya jadi apa kayak terserah gitu. Jadi masuklah saya di situ, tes, lolos. Nah disitulah saya pertama kali saya menginjak
dunia pertambangan dari mulai nol. Saya jadi helper fuel ternyata di situ. Helper fuel awal masuk ya, di situ itu ya awal masuknya ya sembarang lah, pada waktu kerjaku sakit banget ya. Kerjanya karena baru satu shift orang fuelnya, jadi sebelum orang produksi kerja saya sudah datang jam 6. Kerja orang mereka jam 7, jam 6 saya datang. Pulangnya sorenya itu orang produksi sudah pulang, saya masih di situ sampai orang produksi itu datang baru saya pulang. Jadi jam 6 sampai jam 6 hitungannya ujubillah saya nggak tahu sama sekali hitungannya seperti apa. Yang saya tahu pada waktu interview dibilang basicnya itu seingat saya 1.216.000 kalau nggak salah pada waktu itu. 1 juta. Jadi saya tahunya oh basic kok cuma segitu, ya sudah jalani aja dulu gitu. Rupanya masih ada overtime, masih ada apa ya, alhamdulillah. Ya pada zaman itu tahun 2010-an itu satu bulannya cuma dapat 3 jutaan lah pada waktu itu. 3 jutaan. Ya saya syukuri aja, saya ikuti aja. 3 bulan berjalan, sebelum 3 bulan itu saya namanya juga saya ingin tahu ya, saya belajar gimana saya nggak bisa belajar. Jadi orang fuel kan banyak nganggur ya, jadi istilahnya saya naik ke unit di DT di truknya ini saya 1 harian duduk tidur di situ. Jadi saya pelajari sih sama supirnya gitu loh. Jadi saya tahu gitu loh. Nah, seperti itulah perjalanan saya Mas ya. Pada waktu sampai di situ saya jadi helper fuel, 3 bulan langsung saya naik ke fuel gitu loh. Seperti itu Mas. Makanya buat teman-teman semua, intinya di cerita saya ini ya buat teman-teman lokal yang katanya harus ada orang dalam, harus ada apa segala macam, itu sebenarnya nggak semua sih Mas, nggak semua. Buktinya saya jalani ya. Humas tuh kurang apa lagi, kurang dalamnya ya, cuman kita kenal-kenal begitu lah, nggak ada gitu. Ya mungkin karena nggak ngasih uang ya kan. Saya pikir kan namanya teman-teman sama-sama minum, sama-sama mabuk, masa dia begitu, oke nggak apa-apa. Terus yang kedua juga seperti itu juga ya. Yang ketiganya yang ini yang saya bisa masuk ini, itu kok buktinya dari pemerintah daerah yang ngasih tahu ya, dari pemerintah desa. Jadi waktu itu minta pengantar dari LPM, itu baru bisa masuk gitu Mas. Dan saya dari perusahaan yang saya pertama awal jadi fuel truck itu, saya cuma setahun nggak nyampe di situ, saya pindah ke perusahaan yang awalnya saya mau jadi helper mekanik itu. Awalnya saya mau jadi helper mekanik itu, yang itu tes nggak masuk, ya kan? Saya masuk ke situ sudah posisi driver, gitu. Posisi sudah bisa bawa truk. Nah, akhirnya saya masuk ke perusahaan yang dulu saya tesnya mau tes jadi helper mekanik. Saya ke situ tesnya jadi tes DT dump truck dan masuk. Bekerja di situ sampai 2015, dari 2011 2015. Nah di situ saya bekerja ya sampai akhirnya bisa 12 roda, bisa artik dan segala macam seperti itu. Makanya rezeki itu sudah ada yang ngatur Mas ya. Kalaupun kita pun ingin jadi driver, ingin jadi operator, kalau memang rezeki kita belum ke situ, kita nggak akan masuk. Kayak dulu saya, kalau memang saya rezeki saya ada di saya security, mungkin sampai sekarang saya jadi security, nggak bakal jadi driver, nggak bakal jadi supir. Ada hikmahnya semua Mas. Semua itu kegagalan itu ada hikmahnya. Makanya kalau gagal jangan takut, coba lagi ya. Itu ada hikmahnya semua, pasti ada jalan yang lebih baik buat kita. Saya aku itu karena saya sudah menjalaninya. Oke, dari video ini semoga bermanfaat ya. Ini hanya video inspirasi saja ya buat adik-adik semua yang awal pemula yang ingin ke dunia tambang ya. Sebagai inspirasi, semoga bermanfaat, semoga bisa dijalani semua jatuh bangunnya pada waktu untuk mencari pekerjaannya. Oke, semoga bermanfaat ya. Apabila ada kata-kata yang salah, apabila ada bahasa yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Kemudian akan kita sambung lagi lah, jika ada komentar yang bisa saya jawab akan saya sambung lagi. Dan jelas saya hanya menceritakan berdasarkan pengalaman saya, bukan pengalaman orang lain, hanya sekedar untuk motivasi. Akhiri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.